Halo semuanya, selamat datang lagi di Bedah Analisis kita. Nah, kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lumayan bikin mikir. Kita bakal bongkar hitungan matematika bisnis yang cukup keras di balik sebuah inisiatif pemerintah yang skalanya bener-bener raksasa. Kita kan sering dengar tuh program pemberdayaan yang niatnya luar biasa. Tapi hari ini kita nggak cuma bahas teori atau janji manis. Kita bakal ambil kalkulator, ngeliat data real dari analisis Dr. Ridwan Mahmudi, dan bener-bener membedah angka operasionalnya. Coba kita lihat kutipan dari penulisnya ini buat ngebuka mata kita soal ekspektasi lawan realita. Beliau bilang gini, program boleh ambisius, niat bisa mulia, tetapi tanpa hitungan realistis, unit usaha tidak akan bertahan lama. Nah, ini dia nih poin krusial kita. Kita harus bisa lihat lebih jauh dari sekedar niat baik program ini dan benar-benar fokus ke kelayakan finansialnya di dunia nyata. Oke, biar kebayang, ini alur bedah kita hari ini. Kita bakal mulai dari visi besar versus realitas bisnis, terus masuk ke beban hidup koperasi desa, lanjut ke jebakan margin, sampai akhirnya kita ngitung tantangan mencapai titik impas bareng-bareng. Langsung aja ya. Masuk ke poin pertama kita, visi besar versus realitas bisnis. Koperasi Desa Merah Putih, atau yang sering disingkat KDMP ini, emang punya ambisi yang luar biasa. Bayangin aja, sampai buka 30.000 lowongan posisi manajer buat muter roda ekonomi di tingkat desa. Tapi, di balik semangat membangun itu, KDMP lagi dihadepin sama satu ujian yang sangat nyata. Ujiannya tuh bukan soal seberapa besar komitmen sosialnya, tapi lebih ke kelayakan bisnisnya. Mau gimana pun bentuknya, sebuah unit usaha itu harus bisa buktiin kalau mereka bisa berdiri sendiri secara finansial. Nggak bisa kan kalau terus-terusan cuma bergantung sama suntikan dana? Nah, ini bawa kita ke bagian kedua, beban hidup koperasi desa. Sama kayak kita-kita ini yang punya tagihan bulanan, entah itu listrik, kosan, atau cicilan motor, koperasi desa juga punya beban hidup yang nggak bisa di-skip. 21 juta rupiah. Coba bayangin angka ini sebentar. Ini bukan target penjualan loh ya, tapi murni estimasi biaya tetap yang harus keluar tiap bulannya buat satu unit KDMP aja. Realitas bisnisnya gini. Nggak peduli tokonya lagi rame atau kosong melompong, nggak ada pembeli sepanjang hari, tagihan 21 juta ini wajib lunas di akhir bulan. Terus, dari mana sih angka 21 juta ini dapatnya? Biaya ini tuh kebagi jadi dua pos gede. Mayoritas larinya ke urusan SDM, sekitar 14 juta rupiah. Terus sisanya, sekitar 7 juta, dialokasiin buat biaya operasional harian. Kita bedah satu-satu ya. Buat yang 14 juta ini, sebenarnya itu hitungan upah minimum yang masih sangat wajar. Ini mencakup satu manajer dengan gaji 4 juta, 2 admin atau kasir yang totalnya 5 juta, dan 2 tenaga operasional yang totalnya 5 juta juga. Jadi, kita lagi ngomongin tim kecil berlima yang emang esensial banget buat sekedar muterin bisnis harian mereka. Terus gimana dengan sisa 7 jutanya? Ya ini rincian buat memastikan pintu toko tetap bisa buka. Ada 2 juta buat sewa atau penyusutan tempat, 1 juta buat listrik sama internet, urusan transportasi dan logistik itu 2 juta. Terus masih ada pemeliharaan 1,5 juta, plus 500.000 buat ATK dan sistem kasir. Kedengerannya emang hal-hal sepele yang ngebosenin sih, tapi percaya deh, pengeluaran teknis inilah nyawanya sebuah operasional bisnis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Jebakan margin keuntungan tipis. Di titik ini, hitungan matematikanya mulai kelihatan makin ngeri. KDMP ini kan didesain buat menuhin kebutuhan dasar masyarakat desa ya. Jualannya sembako, distribusi barang subsidi, sampai layanan pembayaran. Sektor ini emang jaminan mutu lah buat perputaran barang yang cepat. Karena semua orang pasti butuh. Laci kasir bakal terus bunyi tiap hari. Tapi, ada satu masalah finansial yang diam-diam mengintai di balik lantrian pembeli ini. Masalahnya adalah, margin keuntungan buat produk kebutuhan dasar itu biasanya cuma di kisaran 5-7% aja. Sumpah, ini tipis banget. Uang yang masuk ke kasir mungkin kelihatan numpuk kayak gunung, tapi labaril yang bener-bener bisa masuk ke kantong koperasi tuh cuma remahannya doang. Ini tuh ibarat jebakan ilusi omset yang sering banget nenggelamin bisnis-bisnis pemula. Nah, sekarang mari kita gabungin semua angkanya di bagian keempat. Tantangan mencapai titik impas atau break even. Kita benturin nih dua realita tadi. Di satu sisi, ada beban hidup wajib lebih dari 20 juta rupiah per bulan yang nggak bisa ditawar. Di sisi lain, senjata buat ngelawan beban itu cuma margin keuntungan 5-7% tadi. Coba kita hitung bareng. Berapa banyak sih beras, minyak, sama gula yang harus kejual? Kalau kalian cuma ngambil untung 5%, semata-mata cuma buat nutupin biaya bulanan itu. Realitas matematikanya jujur kejam banget.
Biar bisa nutup biaya 21 juta dengan margin murni 5%, satu unit KDMP itu harus nyetak omset kotor minimal 420 juta rupiah setiap bulannya. Bayangin 400 juta lebih. Dan inget ya, nyetak omset segede ini bukan supaya koperasinya untung besar atau buat ekspansi. Enggak, ini murni supaya mereka nggak rugi. Cuma buat mencapai titik impas. Ini target volume penjualan yang benar-benar ngos-ngosan kalau diterapin di skala desa. Dari semua fakta tadi, kita sampai di satu pertanyaan tajam. KDMP ini bakal mampu bertahan, atau pada akhirnya cuma jadi sekadar papan nama? Niat luhur sama inisiatif program yang masif ini emang patut kita hargai. Tapi ujung-ujungnya, kelayakan bisnis berbicara lewat angka-angka dingin yang nggak bisa bohong. Sanggup nggak sih koperasi desa nyetak omset 400 juta sebulan dengan keringat margin yang setipis itu? Atau jangan-jangan model bisnis ini butuh dievaluasi ulang sebelum benar-benar kehabisan napas? Coba kalian pikirin deh. Oke, makasih banget udah gabung di Bedah Analisis kita hari ini. Tetap kritis lihat data, dan sampai jumpa.